Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat jumpa kembali dengan saya Alif Lukmanul Hakim, dosen pendidikan Pancasila di Universitas Islam Indonesia, program studi Teknik Industri. Alhamdulillah kita bertemu dalam video yang kelima yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Yang pertama, sekali lagi ini adalah lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, dari video-video pembelajaran sebelumnya yang sudah kita bicarakan, mulai dari signifikansi dan urgensi pendidikan Pancasila, metode pendekatan Pancasila, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hari ini kita akan membahas Pancasila sebagai sistem etika, sebagai sistem etika dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana kemudian Pancasila menjadi moral guidance, teman-teman ya, menjadi panduan moral, menjadi guiding principle, menjadi prinsip pemandu dalam hidup kita sehari-hari. Baik, kita akan mulai tema ini ya. Kalau kita coba berikan spesifikasi lebih dalam, adalah Pancasila sebagai pendidikan karakter dan sistem etika bagi warga negara. Pancasila itu, ingat teman-teman, pendidikan karakter loh ya. Kenapa pendidikan karakter? Karena Pancasila membentuk sikap berbangsa, Pancasila membentuk sikap bernegara, Pancasila membangun karakter individu manusia Indonesia yang Pancasilais, yang kemudian mampu mengerti, memahami, dan mengimplementasikan tentunya, serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang 5. Yang pertama, nilai ketuhanan, di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bangsa yang beragama, bangsa yang selalu mengutamakan aspek moralitas dalam setiap tindak tanduk, perilaku, bahkan kebijakan. Yang kedua, manusia Indonesia adalah manusia yang memanusiakan manusia yang lain, mengedepankan keberadaban dalam hidup, karena sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia Indonesia yang ketiga adalah manusia yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, bagaimana mempersatukan dalam perbedaan, namun tetap membedakan dalam kebersamaan. Unity in diversity, bersatu, berbeda, tapi tetap bersatu. Yang keempat, manusia Indonesia adalah manusia yang selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat, demokratis, upaya untuk menghadirkan pendapat yang itu bisa diterima oleh semuanya, implementasi dari sila keempat. Dan yang kelima, manusia Indonesia adalah manusia yang menjunjung tinggi upaya mencapai keadilan bagi sesama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut bisa kita telusuri, bisa kita lacak, adalah kausa materialis Pancasila ya. Jadi kausa materialis Pancasila adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Penyebab utama secara materi munculnya nilai-nilai Pancasila itu adalah bangsa Indonesia sendiri. Mengapa demikian? Karena tadi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan itu digali dan diambil dari kehidupan kebangsaan Indonesia dari semenjak Indonesia belum muncul sebagai sebuah negara dan bangsa. Oke, bisa dimengerti semoga sampai situ. Berikutnya kita akan masuk kepada Pancasila sebagai pandangan hidup dan pendidikan karakter warga negara. Teman-teman, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia. Nilai gotong royong, nilai kesetaraan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai persamaan, toleransi, saling menghargai, ya, tenggang rasa, dan sebagainya. Suka klarifikasi terhadap sesuatu yang belum jelas, itu adalah nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat kita. Pancasila sebagai ideologi tidak hanya sebuah naskah belaka, teman-teman, untuk mempersiapkan lahirnya negara baru, namun juga bertujuan sebagai pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam konteks inilah,
Pancasila merupakan sebuah identitas nasional yang nilainya senantiasa tercermin dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan termasuk dalam karakter warga negara. Pancasila oleh karena itu dapat menjadi basis pendidikan karakter yang khas di Indonesia dengan fokus pada pengelolaan keberagaman, mengedepankan toleransi dalam kehidupan, dan juga mewujudkan keadilan sosial bagi sesama. Menurut Abidin di tahun 2012, pendidikan karakter itu dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter yang sesuai dengan karakter yang baik. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang tentunya harus religius, nasionalis, produktif, dan kreatif menyesuaikan dengan masa kekinian. Di era disrupsi ini kita harus kemudian mengedepankan kreativitas dan inovasi, walaupun kemudian kita juga harus menerapkan prinsip act locally, think globally, bertindak secara lokal tapi berwawasan dan berpikir secara global. Sehingga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada pendidikan karakter ini, nilai-nilai Pancasila hendaknya menjadi sangat relevan dan perlu dikontekstualisasikan serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila yang terkandung dalam Pancasila oleh karena itu harus kita pahami sebagai modal bagi pembentukan pendidikan karakter yang kuat dan mendasar. Kita sudah tahu di pertemuan sebelumnya bahwa landasan pendidikan Pancasila ada 4 kurang lebih ya. Landasan yuridis, kemudian landasan kultural, kemudian landasan filosofis, dan juga landasan historis seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kemudian Pancasila sangat lengkap ya, mendasari implementasinya sesuai dengan konteks yang ada. Yuridis, secara hukum perundang-undangan, Pancasila itu adalah status fundamental norm, norma bernegara yang paling mendasar. Secara historis, fakta lahirnya Pancasila tidak bisa dihilangkan ya, kenyataan bahwa itu adalah hadir dari kemunculan negara kita juga seperti itu. Yang kedua, Pancasila itu hadir dari sejarah perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan merebut kemerdekaan sebelumnya. Kemudian secara kultural, Pancasila itu adalah produk asli bangsa Indonesia. Dan secara filosofis, Pancasila itu nilai-nilainya sudah ada dalam kehidupan kebangsaan kita, dalam kehidupan suku bangsa kita yang banyak dan penuh dengan tradisi yang beragam tersebut. Ini menunjukkan bahwa kayanya dan beragamnya pemaknaan terhadap Pancasila secara kultural itu makin memperkuat kenyataan bahwa Pancasila itu solihun likulli makan wa zaman, cocok untuk semua tempat dan waktu. Seharusnya demikian. Oleh karena itu kita bisa melihat ternyata saat ini teman-teman, pemerintah juga sudah sangat memasukkan nilai-nilai Pancasila itu dalam sistem pendidikan nasional. Kita tahu dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, Pancasila ada di sana. Pancasila harus diberikan dalam praktek pendidikan di tingkat dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. Oleh karena itu kita juga bisa melihat pengertian pendidikan di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik bisa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini kan isinya sangat karakter building sekali teman-teman ya. Jadi Undang-Undang Sisdiknas sudah sangat memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter. Kemudian pendidikan nasional diatur juga di dalamnya adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar, sekali lagi, berakar, berurat nadi pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan dan tuntutan zaman. Berarti harus selalu kontekstual, harus selalu disesuaikan, kompatibel dengan kondisi kekinian. Namun, ada namunnya teman-teman. Dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut masih terdapat kekurangan dengan tidak diaturnya secara eksplisit pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Ya, walaupun wajib diberikan, tapi kemudian sempat terjadi kontroversi ketika secara definitif mata pelajaran pendidikan Pancasila tidak ada di pendidikan dasar sampai menengah, tapi dimasukkan di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi hanya bagian
tambahan dalam materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tapi alhamdulillah yang terbaru ini, peraturan pemerintah yang terbaru dan undang-undang yang terbaru itu akan memasukkan dan mewajibkan pendidikan Pancasila untuk diberikan dari pendidikan dasar sampai menengah. Kalau di pendidikan tinggi, hampir semua universitas, sekolah tinggi, ya, politeknik dan sebagainya mewajibkan pemberian pendidikan Pancasila untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Oleh karena itu, kita bisa melihat teman-teman bahwa pendidikan tinggi menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi itu wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Kita bisa lihat juga di PP nomor 57 tahun 2001, PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional. Di sana sudah jelas sekali harus ada muatan pendidikan Pancasila di dalamnya. Kemudian, apa sih Pancasila sebagai pendidikan karakter dan sistem etika itu? Kiranya menjadi sangat relevan dalam hubungannya sebagai dasar negara. Pancasila itu adalah basis pendidikan karakter sekali lagi. Dan kemudian di dalamnya harus ada muatan pendidikan etika atau sistem etika. Pancasila kita tahu adalah guiding principle, prinsip hidup, ya, panduan hidup. Kemudian juga memiliki kesatuan nilai yang utuh dari 5 nilai dalam sila-sila tersebut. Dan oleh karena itu, ketika Pancasila di awal kemunculannya memang adalah konsensus politik, namun ia memberikan dasar bagi berdirinya bangsa Indonesia. Dan kemudian menjadi konsensus moral, dan kemudian menjadi konsensus kebangsaan kita. Bahkan kemudian ketika ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, itu menunjukkan bahwa Pancasila harus dilaksanakan secara konsekuen oleh kita, secara konsisten. Dan sampai hari ini kita bisa membuktikan Pancasila selalu menjadi common denominator atau alat pemersatu bangsa kita. Di tengah perbedaan yang sangat beragam, suku bangsa yang ada sampai hampir 1000-an, bahasa daerah yang lebih dari 250 bahasa dan subbahasa daerah, pulau kita yang sangat banyak, 17.500-an pulau, itu menunjukkan penting sekali common denominator atau adanya alat pemersatu. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi pada fokus dan juga peran seperti itu. Nah, ada problem yang dihadapi oleh kita saat ini teman-teman, yaitu kita mengalami krisis moral, kita mengalami degradasi moral, kita mengalami dekadensi moral. Ada krisis pendidikan karakter di sini. Oleh karena itu, seolah-olah terjadi stagnasi, ya, model pendidikan karakter berbasis Pancasila yang kontekstual. Karena itu teman-teman, kuliah kita Pancasila ini sekali lagi perlu selalu mengkontekstualisasikan dengan beragam aspek atau dimensi kehidupan. Bagaimana Pancasila memotret problem politik, bagaimana Pancasila memotret problem ekonomi, memotret problem sosial budaya, bagaimana Pancasila memotret problem hukum, problem alam dan lingkungan, sains dan teknologi, yang untuk kemudian dicari solusi yang itu adalah sudut pandangnya untuk kebangsaan dan keindonesiaan. Bahwa semua dimensi kehidupan tersebut, semua aspek kehidupan tersebut harus selalu menjadikan Pancasila sebagai guiding principle seperti itu. Berpolitik yang baik adalah berpolitik kebangsaan, berpolitik demi keindonesiaan. Berekonomi yang baik adalah berekonomi yang bermoral, berekonomi yang demokratis, berekonomi yang menunjukkan kemanusiaan, berekonomi yang kemudian mengedepankan upaya mewujudkan keadilan sosial bagi sesama. Nah, itu yang kita namakan sebagai guiding principle, itu diterapkan. Kebijakan oleh para pengambil kebijakan, oleh pemerintah, harus memiliki political will, keinginan politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Insya Allah kalau kita melakukan hal seperti itu, kita mengawali dengan memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang punya track record yang baik, partai politik yang jelas programnya, insya Allah kemudian mereka akan mampu menjadikan Pancasila sebagai guiding principle. Tolok ukurnya itu. Memilih pemimpin, memilih wakil rakyat yang kemudian betul-betul memiliki kesesuaian program, memiliki konsistensi nilai dengan nilai-nilai Pancasila. Insya Allah degradasi moral, intoleransi yang saat ini sedang marak, budaya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, tindakan kekerasan atas nama agama, menurunnya nilai-nilai kejujuran dan integritas di berbagai instansi, pendidikan dan sebagainya, itu lambat laun akan makin berkurang dan kehidupan akan lebih baik setelahnya. Nah, apalagi penyebab itu juga disebabkan oleh banyak faktor yang harus kita selesaikan. Pertama, perkembangan teknologi dan informasi serta dampak negatif dari globalisasi.
Arus informasi dan budaya yang sangat cepat itu menuntut kita untuk punya kemampuan filter yang tinggi. Nah, Pancasila dalam titik ini bisa menjadi filtrasi atau nilai untuk memfilternya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengarus utamakan nilai-nilai Pancasila, mengajarkan lewat YouTube, seperti video pembelajaran ini, mengajarkan lewat Instagram, lewat Facebook, lewat kanal-kanal platform digital lain, agar kemudian nilai-nilai Pancasila yang baik itu bisa diterima, diserap, dan dipahami, serta dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, jangan sampai model pendidikan karakter menjadi stagnan, menjadi mandek. Nah, keadaan pandemi, keadaan yang seperti ini menuntut kita sebagai guru, dosen, itu untuk kreatif dan inovatif, agar kemudian tidak stagnan. Oleh karena itu, harus dibangun kesadaran penuh tanggung jawab bahwa pendidikan karakter itu bukan hanya tugas saya sebagai dosen, bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas media massa, tugas Karang Taruna, tugas masyarakat, tugas agamawan, tugas PKK, tugas kalangan muda terutama, untuk kemudian tetap menjadikan Pancasila menjadi pendidikan karakter di masyarakat luas. Oleh karena itu, solusi pengarus utama nilai-nilai Pancasila harus ada integrasi di antara pemerintah, dunia pendidikan, kalangan pendidikan, praktisi pendidikan, generasi muda, masyarakat, dan juga orang tua. Kelima hal tersebut perlu sinergi dan perlu terintegrasi seperti itu, agar arah pembinaan dalam kebijakannya lebih kuat dan fokus, adaptif dan inovatif terhadap perkembangan teknologi dan informasi, critical thinking dan problem solving dihadirkan dalam pembelajaran dan juga pengimplementasiannya. Nah, kesimpulan yang bisa kita berikan dari apa yang saya sampaikan tadi kurang lebih ada 3 hal. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, teman-teman, merupakan sistem etika dan pendidikan karakter dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar loh ya, namun juga realistis, sangat realistis. Religiusitas, keberagamaan, toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, mengedepankan kemanusiaan, itu nilai realistis yang semua manusia menginginkan itu terjadi dan ada di sekitarnya. Dan sekali lagi, aplikatif. Kita bisa memasukkan dalam kehidupan sehari-hari, menghormati pemeluk beragama yang berbeda untuk mempercayai, meyakini, dan juga mengimplementasikan dengan beribadah. Kita juga perlu untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Karena apa? Karena itu diperintahkan juga oleh agama semua yang ada di dunia. Ya, semua agama yang ada di dunia memerintahkan kita untuk rukun dengan yang berbeda. Cinta kasih kepada sesama dalam bahasa Kristiani. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Rasulullah. Tidak akan dikatakan beriman seorang mukmin sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu kan artinya saudara itu luas, bukan hanya saudara seagama, saudara darah sedaging seperti itu, tapi juga saudara dalam arti kebangsaan, kemanusiaan. Yang ketiga, keberadaan nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karena apa? Sekali lagi, konteks zaman saat ini, gempuran dan juga penetrasi budaya asing luar biasa dengan individualisasi di dalamnya, dengan budaya konsumtif dan konsumeristik di dalamnya, itu mengakibatkan degradasi moral dan juga jauhnya generasi muda terutama dari nilai-nilai yang baik. Karena itu, kita jangan hanya memanfaatkan ruang-ruang konvensional kelas SD, SMP, SMA maupun kuliah, tapi juga ruang-ruang platform digital seperti ini untuk pengarus utama nilai-nilai Pancasila, memasukkan pengajaran nilai Pancasila dalam acara-acara televisi, dalam acara-acara instansi, dalam acara-acara kepemudaan, ibu-ibu PKK dan sebagainya. Agar apa? Terarus utamakan dan kemudian terdiseminasi secara lebih luas. Penting bagi kita melakukan hal tersebut karena apa? Karena penetrasi budaya asing dan nilai-nilai negatif dari globalisasi itu juga menggunakan banyak dimensi dan juga tools itu. Jadi kita harus melawan balik dengan tools yang sama, tapi dengan kreativitas dan inovasi yang lebih baik dan bernilai Pancasila. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan teman-teman dari kuliah yang berdasarkan video pembelajaran yang kelima ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ingin menyampaikan saja bahwa video pembelajaran itu adalah bagian penting dari perkuliahan kita, karena perkuliahan kita memang masih daring dan itu membutuhkan
waktu dan juga tempat bagi teman-teman untuk meluangkannya, agar teman-teman tidak hanya belajar mendengarkan apa yang saya sampaikan, melihat buku referensi dan membaca buku referensi yang sudah saya berikan, tapi juga teman-teman bisa menonton kapanpun, melihat kapanpun, bahkan menyebarkan video pembelajaran ini ke kelas lain atau ke khalayak yang lebih luas, agar manfaatnya bisa terasakan oleh banyak pihak. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.